Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, nanti bisa dibuka file yang ini ya, client 1712 data dan hasil. Nah, nanti data yang digunakan itu adalah yang berform yang ini ya, data edit ini. Nah, ini datanya kita rubah dulu ke dalam format CSV. Caranya seperti ini ya, kita copy, kita buat lembar kerja baru. Nah, seperti ini. Jadi yang dipakai ini dan datanya saya jadi untuk nama kuesionernya ini. Yang ini bisa dihilangkan. Nah, seperti ini. Lalu setelah seperti ini, klik file, save as, terus. Nah, di sini kita bisa beri nama ya. Tulis saja contoh seperti itu. Lalu save as type kita ganti ke CSV. Nah, seperti ini. Lalu klik save. Nah, karena saya sudah buat, jadi nanti bisa gunakan file CSV yang sudah saya buatkan. Nah, ini ya, client 1712 CSV. Nah, setelah file CSV-nya dibuat, kita buka aplikasi Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS 3. Ya, seperti ini ya. Lalu kita klik new project. Di sini tulis saja contoh. Oke. Lalu kita masukkan data CSV yang tadi ya. Jadi double klik di import data. Nah, ini kita masukkan file CSV-nya. Klik open, lalu oke. Nah, seperti ini. Tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini di sini ada kita close saja. Nah, seperti ini, lalu kita double klik di sini. Yang contoh ini. Nah, ini ada ya. Nah, ini ada indikator ini. Nah, indikator ini kita masukkan ke dalam lembar kerja. Caranya X1.1 ini kita klik, lalu tekan save, lalu klik X1.5. Nah, di blok seperti ini lalu kita drag. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita rapikan. Kita bisa pindah posisi variabel konstruknya ini dengan menu ini ya. Lalu jadi ini. Oke, seperti ini. Lalu kita beri nama. Klik kanan rename. Nah, seperti ini. Klik kanan rename. Lalu kita hubungkan variabel ini sesuai dengan hipotesis. Klik ini ya, menu connect ini. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu klik calculate. Nah, kita di sini sebentar ya. Nah, ini kita di sini lakukan penghitungan untuk outer model terlebih dahulu. Ini untuk outer modelnya. Caranya klik calculate PLS algorithm, start calculation. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat adalah outer loading. Outer loading ini adalah nilai dari validitas konstruk. Nah, untuk validitas ini nilainya minimal adalah 0,70 dan ini sudah di atas 0,70 ditandai dengan angkanya ini berwarna hijau ya. Jadi seluruhnya ini sudah di atas 0,7, maka variabel konstruk penelitian secara keseluruhan ini dapat dikatakan valid. Kemudian uji reliabilitas di sini konstruk reliability. Nah, di sini yang kita perhatikan itu ada ini ya, kelompok alpha, composite reliability, dan AVE. Nah, kelompok alpha dan composite reliability ini menunjukkan reliabilitas. Di sini nilai minimalnya adalah 0,70 dan seluruhnya sudah di atas 0,7, maka
dapat dikatakan reliable. Lalu untuk validitas laten dilihat dari nilai AVE. Nah, AVE ini minimal adalah 0,5. Ini sudah di atas 0,5 seluruhnya. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel penelitian ini telah memenuhi kriteria prasyarat valid dan reliable. Kemudian kita lihat juga nilai dari discriminant validity. Di sini kita menggunakan HTMT. Nah, untuk HTMT ini ya. Di sini menggunakan cross loading. Nah, ini cross loading ya. Nah, ini discriminant validity cross loading. Nah, untuk cross loading, interpretasinya nanti seperti ini ya. Jadi ini menghitung korelasi antar konstruk ya. Jadi konstruk ini harus lebih besar ke variabel latennya. Nah, ini jadi x1 ke x1.1 ke x1 ini nilainya adalah 0,790, sedangkan x1 ke x2 nilainya adalah 0,397. jadi ini masih lebih besar ke variabel latennya sendiri ya. Seperti itu untuk cara membacanya. Kemudian kita lakukan pengujian intermodel. Nah, intermodel ini kita menggunakan ini ya, codes of fit index. Nah, untuk codes of fit index di sini ada perhitungannya. Nanti tinggal diikuti saja ya cara menghitungnya. Oke. Selanjutnya kita lihat nilai dari VIF. Kita gunakan inner VIF. Nah, inner VIF ini untuk menguji multikolerialitas ya. Nah, di sini tidak terjadi gejolak multikolerialitas karena nilai VIF ini maksimal adalah 5. Kemudian kita lihat nilai R-square. Nah, R-square ini menunjukkan secara besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Dan sini kita bisa lihat untuk variabel X2 itu R-square-nya adalah 0,225 atau 22,5%. Nah, artinya di sini variabel motivasi kerja mempengaruhi pelatihan kerja sebesar 22,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh model lain di luar dari model penelitian. Dan untuk yang kinerja karyawan, ini nilainya adalah 0,559 atau 59,9%. Nah, di sini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 ini mempengaruhi variabel Y sebesar 55,9%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, di sini juga ada uji F. Nah, ini untuk Q nanti ya. Uji F terlebih dahulu. Jadi F ini untuk mengetahui besar pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial. Nah, seperti ini untuk uji F. Nah, nanti bisa diklik di sini ya. Di hasilnya ini F-square. Nah, ini adalah hasil dari uji F-nya. Untuk interpretasi nanti bisa dilihat di file yang sudah saya buat ini. Kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis. Q kuadrat terlebih dahulu ya. Yang ini untuk Q kuadrat, caranya kembali ke model yang tadi, klik calculate, bootstrapping, start calculation. Klik calculate, blindfolding, start calculation. Nah, ini adalah hasil dari Q kuadratnya. Yang digunakan itu yang ini ya, yang total ini. Nah, untuk interpretasinya ini hampir sama dengan R. Nah, nanti bisa dilihat ya di sini ya interpretasinya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah uji hipotesis. Kita kembali ke model yang tadi. Caranya klik calculate, kemudian bootstrapping, start calculation. Nah, ini adalah uji hipotesisnya. Jadi uji hipotesis ini yang diperhatikan adalah dua kriteria, yaitu nilai dari original sample dan p-value. Original sample ini menentukan arah hubungannya itu positif atau negatif, sedangkan p-value ini menentukan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya adalah X1 ke X2 memiliki pengaruh positif ya, positif signifikan. X1 ke Y1 memiliki pengaruh positif signifikan. X2 ke Y1 memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, ini untuk yang pengaruh langsung. Yang tidak langsung adalah ini ya, jadi melalui variabel mediasi. Nah, seperti ini cara membacanya, sama ya seperti tadi. Nah,
Lalu hasil analisis ini bisa di save. Caranya ini klik export to Excel, start export. Nah kemudian di save. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat, jadi sesuai dengan tahapan dan urutannya. Sekian untuk pengujian menggunakan Smart PLS. Sekiranya jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.